Halo semuanya, selamat datang kembali di channel PR Indonesia. Di video kali ini, gue mau bahas tentang magang atau program magang ya. Mungkin kalian tahu lah dari zaman dulu kuliah gitu atau mungkin yang sekarang sedang kuliah, nantinya akan mengalami fase di mana kalian harus mencari pekerjaan. Tapi tantangannya adalah sebelum kalian mencari pekerjaan, biasanya perusahaan-perusahaan itu ngecek atau melihat dari CV kalian apakah ada pengalaman magang gitu ya. Dan sebenarnya bisa dibilang kalau gue merujuk pada pengalaman diri gue sendiri waktu gue dulu magang gitu ya. Magang ini menjadi sangat penting buat diri gue ya, buat perkembangan karir gue, karena di situ gue belajar sangat-sangat banyak, dan pada akhirnya karena gue belajar banyak itulah akhirnya gue bisa diterima kerja di pekerjaan resmi atau pekerjaan yang full time pertama gue gitu ya. Dan gue mengakui bahwa program magang ini sebenarnya punya peranan penting ya dalam mempersiapkan diri kita untuk menghadapi dunia kerja. Di Indonesia sebenarnya program ini masih banyak menghadapi berbagai tantangan ya, seperti ya kurangnya standar gitu ya, atau kurangnya standarisasi yang bikin semua magang itu seragam gitu kan. Kemudian juga minimnya kesadaran dari masing-masing kita sebagai calon pekerja ya, hingga keterbatasan fasilitas pendukung. Nah, untuk bikin program permagangan atau program magang ini jadi lebih efektif dan berkualitas, di sini gue mau share beberapa poin yang perlu diperhatikan dan supaya kalian yang nonton juga bisa ngerti sebenarnya program magang itu untuk apa dan bagaimana caranya untuk bisa memanfaatkan program magang ini dengan sebaik mungkin. Coba bayangin kalau misalnya semua program magang itu punya kualitas yang berbeda-beda. Pasti kan pada bingung nanti outputnya seperti apa ya. Makanya sebenarnya secara pemerintah atau negara ini perlu banget adanya standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Sebenarnya udah ada sih, cuma mungkin belum diimplementasiin aja ya. Karena sebenarnya dengan standar ini peserta magang dari semua sektor industri bakal punya keterampilan yang kurang lebih setara dan juga sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Jadi program magang nggak cuma sekedar buat pengalaman, tapi memang benar-benar bermanfaat untuk mempersiapkan diri, untuk meningkatkan kompetensi, dan juga untuk meningkatkan skill untuk persiapan di masa depan. Banyak orang tua atau calon peserta magang mungkin yang masih menganggap remeh program magang seperti ini. Padahal sebenarnya magang ini bisa jadi jembatan yang kuat untuk bisa masuk kerja. Dan dalam beberapa case ada juga loh orang yang awalnya itu dia magang, terus ternyata dia bisa di-hire karena performanya baik. Dan ada juga mungkin beberapa company, ada juga plat merah ya, yang kalau mau masukin pegawai atau harus kerja di situ tuh harus melalui magang dulu. Jadi nggak bisa langsung level staff. Nah, ini yang kayak gini-gini sebenarnya harus dipertahankan dan diperbanyak ya. Dan memang sebenarnya diperlukan juga untuk campaign secara besar-besaran yang menjelaskan apa itu manfaat magang gitu ya. Dan edukasi seperti ini nggak cuma untuk peserta magang aja, tapi juga buat orang tua, buat sekolah, buat kampus, dan ya buat semua orang lah. Semakin banyak yang memahami terkait pentingnya sebuah program magang dan juga diiringi dengan berbagai kompetensi standar yang bagus gitu ya, makin banyak lagi nanti yang ikut magang. Dulu kalau nggak salah tuh Menteri Pendidikan periode sebelumnya ya, bukan yang sekarang ini, tuh ada program Kampus Merdeka kalau nggak salah, di mana itu adalah satu program dari pemerintah dan mendapatkan insentif juga dari pemerintah untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang ikut program ini dan juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Ini sebenarnya program ini bagus banget ya, karena mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir ini diberikan kesempatan untuk terjun langsung ke dunia bisnis ya, atau di dunia nyata lah, dalam dunia kerja yang real seperti ini gitu. Jadi ini program yang menurut gue harus diperbanyak, dianalisis lagi, mungkin ada kurangnya pasti, tapi ya itu adalah salah satu wujud nyata pemerintah turut andil dalam meningkatkan skill-skill dari tenaga kerjanya. Dan kalau bisa di seluruh Indonesia juga gitu, nggak cuma terpusat di Jakarta atau di Pulau Jawa aja gitu ya. Perusahaan adalah kunci suksesnya konsep magang ini ya, atau program magang ini. Pemerintah atau mungkin lembaga terkait ini sebenarnya bisa kasih insentif ya, misalnya keringanan pajak gitu ya, buat perusahaan yang serius menyediakan program magang berkualitas yang bekerja sama dengan pemerintah. Dan selain itu perusahaan juga perlu dilibatkan dalam membuat kurikulum magang. Kalau kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan industri, peserta magang nantinya bakal lebih siap kerja begitu programnya sudah selesai. Kalau ngomongin Kampus Merdeka sendiri, sebenarnya gue sempat ngalamin kemarin. Sebenarnya programnya bagus ya. Di satu sisi dia memberikan insentif atau memberikan uang gaji lah gitu ya, atau uang jajan gitu, uang saku kepada peserta magangnya. Tapi di satu sisi juga si mentor-mentor yang ditugaskan untuk menjadi mentor untuk peserta magang ini juga dapat insentif juga gitu ya, dapat uang saku. Jadi menurut gue itu udah cukup, nggak perlu sampai yang keringanan pajak ya, kecuali memang perusahaannya gede banget dan menampung banyak sekali anak-anak magang. Tapi at least dengan adanya program seperti
seperti Kampus Merdeka yang mungkin kalian nonton ini, coba kalian search aja program Kampus Merdeka tahun lalu ya, mungkin 2-3 tahun lalu. Dan program-program seperti ini menurut gue sangat penting untuk bisa menjaga kualitas dari anak-anak lulusan universitas. Karena sebuah program itu nggak akan bisa jalan maksimal kalau nggak ada pengawasan. Makanya sistem monitoring dan juga evaluasi yang kuat ini harus dibangun. Dengan adanya sistem ini, program magang bisa terus dievaluasi dan juga ditingkatkan. Peserta juga bisa kasih feedback tuh tentang pengalaman mereka ikut magang seperti apa. Jadi si penyelenggara ini, atau mungkin dalam konteks ini pemerintah atau Mendikbud atau misalnya Mendikti gitu kan, yang menjadi penyelenggara itu tahu apa saja yang perlu diperbaiki. Jadi kalau bikin program itu harus melibatkan semua stakeholder yang terlibat. Jangan bikin program sendiri dengan pikiran sendiri gitu. Ini kebiasaan banget nih di Indonesia nih. Ntar ujung-ujungnya programnya nggak ada yang minta, nggak ada yang tahu-tahu ada, tahu-tahu korup gitu kan. Dari awal emang gue udah mention sebenarnya ya tentang program ini, dan ini memang programnya harus dipegang oleh pemerintah, dan dukungan pemerintah itu sebenarnya nggak cuma soal regulasi ya, aturan gitu, tapi juga harus sampai ke anggaran dan juga fasilitas dan mungkin mekanisme dan sistemnya kali ya. Pemerintah bisa bikin regulasi yang mendukung program magang, sekaligus juga bantu biayain pelatihan atau sertifikasi atau biaya yang kayak tadi itu ya, ada uang saku gitu. Dan kalau perlu fasilitas pelatihan khusus juga disediakan biar peserta bisa belajar secara maksimal. Dan lagi kalau pemerintah beneran serius untuk mengkoordinir dan juga menyelesaikan permasalahan tenaga kerja di Indonesia yang kualitasnya juga masih kurang bagus ya, belum lagi adanya gap antara kurikulum yang ada di universitas atau di sekolah dengan apa yang terjadi di dunia kerja, dan ini harus segera diperbaiki kalau pemerintahnya serius dan kalau nggak korupsi gitu loh. Karena seringkali akses ke tempat magang itu jadi kendala, apalagi buat peserta yang memang tinggal di daerah-daerah yang terpencil. Karena tadi sempat gue mention, kalau bikin program kayak gini harus skalanya itu nasional, jangan cuma di kota-kota besar. Ini menurut gue bahaya, karena nanti makin gede gapnya antara tenaga kerja yang ada di kota dengan yang ada di daerah-daerah yang rural atau yang kecil-kecil gitu ya, daerah-daerah pelosok gitu. Jadi memang program ini harus menyeluruh gitu. Dan emang sejak zaman pemerintahan Jokowi 2 periode kemarin, kan infrastruktur dari sisi transportasi itu kan sudah mulai ditingkatkan ya, dan menurut gue harus ditambahin lagi dengan infrastruktur teknologi gitu ya, kayak BTS atau sinyalnya harus bagus gitu kan, akses internetnya tuh udah rata lah gitu, jangan dikorupsi. Jadi BTS 4G kena korup tuh 8 triliun kan. Kalau ini dilakukan, para peserta magang yang punya akses teknologi seperti mungkin ada platform e-learning, kemudian juga ada simulasi digital gitu ya dalam beberapa konteks, ini bakal lebih siap menghadapi tantangan kerja di era modern, di mana dunia kerja yang modern itu diperlukan satu infrastruktur, yang kedua adalah koneksi internet. Di mana infrastruktur dan akses internet tadi pastinya akan menunjang seluruh program magang yang akan dibuat. Karena kan semuanya by design itu kan melalui teknologi ya. Percuma kalau nggak ada dua ini gitu. Karena semua orang tanpa terkecuali harus bisa ikut menikmati program magang sejenis ini ya. Dan program ini sebenarnya perlu dirancang supaya inklusif ya, baik untuk perempuan muda, penyandang disabilitas, atau kelompok masyarakat kurang beruntung. Kerjasama dengan komunitas lokal atau organisasi non-pemerintah bisa jadi cara efektif juga sebenarnya untuk memastikan semua orang punya kesempatan yang sama. Minimal mereka tuh dengar informasinya dulu lah. Walaupun mungkin ada keterbatasan untuk mengikuti proses seleksi, untuk daftar dan lain sebagainya, tapi paling nggak ini harus terus digaungkan lah gitu. Kalau misalnya ada program magang nanti ya harus disebar infonya gitu ke siapa aja, nggak cuma ada di kota-kota besar aja gitu. Oke, mungkin itu tadi rekomendasi dari gue ya. Dan sebenarnya kalau dipikirin apa dampaknya jika semua poin yang gue sampaikan ini bisa dijalankan dengan baik tanpa korupsi pastinya ya. Kalau menurut gue program magang ini bisa ditingkatkan banget loh kualitasnya ya. Karena kita sebenarnya punya sumber dayanya kok. Maksudnya punya potensi dari sisi anggaran kita besar, dan resource dari sisi SDM pun kita banyak. Gue sering mention di beberapa video sebelumnya adanya bonus demografi. Ya, ini harus segera dieksekusi. Karena kalau enggak ya udah akhirnya gini-gini aja gitu. Dan sebenarnya benefit lainnya banyak ya, nggak cuma itu ya. Karena ini juga bisa menjadikan tenaga kerja yang dihasilkan nanti bakal lebih siap bersaing di tingkat yang lebih global gitu kan. Jadinya program magang ini nggak lagi dipandang cuma sekedar coba-coba, tapi bisa jadi investasi ilmu, bisa jadi investasi untuk pengalaman ya, experience, dan juga investasi untuk expertise di masa depan yang lebih baik lah gitu.
Ya, itu mungkin ya tentang program magang di Indonesia. Apakah kalian adalah orang yang setuju untuk melaksanakan program magang sebelum kalian kerja, atau kalian adalah tim yang langsung kerja aja, nggak perlu magang-magang? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan, kalian silahkan aja cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Path Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company, yang mana company-nya ada di US dan ada di Europe ya. Disesuaikan saja dengan skill, pengalaman, dan expertise kalian. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Silahkan di-apply sebanyak-banyaknya, dan gue doakan semoga kalian bisa dapetin kerja secara remote. Ya, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.